Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Masjid Al-Hijrah dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat subuh kita berjamaah, mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu, pagi hari ini kita berada pada tanggal 17 2024. Mau sebut tadi apa? Salah waktu itu. Kemerdekaan kita 1900 sampai 5. Di 17 Agustus tepatnya hari Jumat
Dulu tahun 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan kita. Mungkin ada di antara kita yang menyaksikan atau hanya sekedar dapat cerita dari orang tua kita terdahulu. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu sejak lama sudah diinginkan oleh rakyat Indonesia. Sama juga ini Bapak Ibu, Palestina sejak lama ingin merdeka, Pak. Sebab secara ideal tidak ada manusia pun yang ingin dijajah. Ya nak? Nan ingin ditindas, ada tak? Nan ingin dihinakan. Dia ingin merdeka. Bahkan dalam Islam perbudakan pun dihapuskan. Dulu ada perbudakan, sekarang ditiadakan. Itu Islam mengangkat kemerdekaan umat Islam. Indonesia sejak lama sudah punya keinginan itu. Tercapainya kemerdekaan kita melawan penjajah itu pada tahun 1945. Jadi kalau kita jumlahkan sampai kini lah berapa tahun merdeka? 79 tahun. Alun sampai sahabat ya kan? Kurang berapa tahun lah baru sahabat. Silam. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya tadi yang mau bacakan surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat kebarang. Surat Al-Isra surat kebarang. Surat ke-17. Ini surat Al-Isra itu surat ke-17. Jadi Bapak Ibu, penetapan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu bukan sembarang penetapan. Itu direncanakan. Siapa yang merumus dan merencanakan sehingga tanggal 17 Agustus? Sebenarnya kan bisa buat tanggal 2 balik lah, tanggal 20 lah, ya kan? Tak paling tidak tanggal 20, 21 dan seterusnya. Tapi kenapa ditetapkan tanggal 17? Kita umat Islam harus tahu, karena pejuang-pejuang kita itu 95% para ulama. Sebutlah satu-satu pahlawan kita. Orang yang tahu juga agama. Bung Tomo di Surabaya mengangkat bendera kemudian mengatakan takbir Allahu Akbar. Bung Tomo itu semangat juangnya ada dari jihad fisabilillah. Banyak pahlawan-pahlawan kita semuanya mereka adalah orang yang istiqomah melaksanakan syariat Islam. Jadi ini yang banyak tidak diketahui oleh generasi kita.
Generasi kita tahunya merdeka gitu, tapi siapa yang memerdekakan nggak tahu. Baru yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa ditetapkan juga tanggal 17? Karena 17 itu tepatnya hari Jumat. Baru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat itu sayyidul ayyam. Ini kalau para ulama yang merumuskan Baru, ini sesuaikan. 17 Agustus dikaitkan dengan 17 rakaat. Jadi jiwa juang para pejuang kita itu jiwanya adalah jiwa 17 rakaat. Tumangkunyo pejuang itu tuh tidak pernah takut mati. Dia ayo. Dia 17 rakaat ini istiqomah. Orang kalau 17 rakaat istiqomah Pak, ndak ada kayak camen yang meninggal Pak. Ada camen. Nan takwi mati itu orang nanda istiqomah 17 rakaat. Takwi itu. Kenapa begitu? Dalam ayat kalau orang paham, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu kata Allah. Karena tidak boleh tidak, apapun pahala yang sudah wak peroleh di dunia Bapak Ibu, indah bisa wak rasakan nikmatnya kecuali kita dimatikan terlebih dahulu. Wak rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin zakat, rajin zikir lawak kumpulan ibadah wak ndak bisa wak menikmati hasil ibadah itu kalau ndak dimatikan. Itu makanya kalau orang istiqomah dengan sholatnya ndak pernah takut mati. Itu para pahlawan wak. Sekarang jangan takut mati, takut hilang jabatan. Fa khalafa min ba'dihim khalqun aqa'us shalah wattaba'us syahwat. Mereka akan meninggalkan generasi yang generasi itu kebanyakan meninggalkan sholat. Kalau sholatnya sudah ditinggalkan, wattaba'us syahwat, maka mereka akan mengikuti syahwat. Nafsu saja Pak. Itu maknanya melawan nafsu itu, melawan syahwat itu ada pada istiqomah melaksanakan sholat. Itu maknanya para pahlawan kita dulu nak bisa dibagi Pak. Buya Hamka itu Buya Hamka Bo. Dah pernah sebok. Alun nih sama Bo. Tapi paling tidak sejarahnya tahu. Profesor Dr. Buya Hamka orang Maninjau tuh. Orang agam. Nah, beliau kan masuk penjara karena nggak mau patuh dengan kebijakan yang menentang syariat Islam. Bukan nek masalah yang lain, Pak. Nah, namun Buya Hamka membuat fatwa kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam dimasukkan ke penjara. Nah gini, amuk kebijakan itu bertentangan dengan Islam, yang penting selamat dan masuk penjara. Kan informasi beredar, ya, pasukan paskibraka disuruh membuka jilbab. Anan bedanya
Orang pintar juga ya dulu gitu. Profesor pula. Jadi berbeda jauh gitu kekuatan ibadah sholat itu dengan tidak ada kekuatan ibadah sholat. Ini surat 17. Coba kita naikkan ke ayat yang 17. Lihat ayat 17. Apa kata Allah? Wa kam ahlakna min ba'di Nuh. Betapa banyak, kata Allah, yang telah kami binasakan setelah umat Nabi Nuh. Lihat tahu sejarah Nabi Nuh? Nabi Nuh tu nan membuat perahu. Nubuat di Nabi Nuh kapal apa? Model nelayan. Ini kan nubuat tu pakai kayu tu. Ketika ditanya Nabi Nuh apa dibuat kapal, saban tali banjir bandang ketibu. Orang mana percaya orang? Ayah nak kilo Nabi Nuh kemah kecik orang. Ya kan? Termasuk anak surang dak namu ikut inyo. Percaya? Akhirnya datang. Apa penyebabnya? Karena 17 rakaat. Kan seolah-olah itu Allah ingin mendidik awak. Nagari awak apa ibu akan binasa. Umat manusia itu akan binasa kalau inyo sudah jauh dari 17 rakaat. Ndak usah jauh-jauh ke negari nang gadang lupa. Keluarga awak, suami dan istri, mohon maaf Pak Ibu, suami, istri, kalau sudah jauh dari sholat, mengku akan kiamat keluarga. Cek Nabi Jaya, banyak kiamat keluarga orang dek karena keluarga itu dah sholat. Baik yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Dan proklamasi itu ditetapkan di sebuah rumah. Rumah siapa? Syekh Faraj bin Marta. Itu orang Yaman, pengusaha Yaman. Nomor rumahnya 56. 5 jual 6. 5 itu rukun apa? 6 rukun. Tidak sembarang-sembarang menentukan tampil. Ada nilai-nilai tersendiri. Tanggalnya tanggal 17. Itu ada kaitannya dengan sholat. Nomor 59, 5 rukun Islam, 56, 5 rukun Islam, 6 rukun. Jadi kemerdekaan kita itu sebenarnya Bapak Ibu tidak terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya sampai kalau dalam kajian kita sebagai umat Islam atau orang mukmin, Rasulullah jauh hari sudah menyampaikan. Apa kata Rasulullah? Jihadul akbar, perjuangan yang sangat besar, ya kan?
perjuangan untuk merdeka yang sangat besar itu kata Rasulullah, jihadun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Ya Pak, berjuang melawan hawa nafsu. Gua contoh Pak. Gua contoh Pak ya. Seandainya nan jadi peserta paskibraka itu anak awak. Ini contoh awak melawan hawa nafsu Pak. Dari SD sampai SMA awak didiknya menutup aurat dengan pakai jilbab. Kemudian disuruh buka. Posisi membuka pun disuruh pandai di Kota Padang di lokasi tempat akan pelaksanaan. Satu, ongkos transportasi saja dari Padang ke Sinan Barat, ya tangguh. Beko tiba di Sinan, penginapan, hotel, makan segala macam, ya tangguh. Dipersiapkan transportasi untuk pulang, ya tangguh. Dipersiapkan beko itu uang saku, ya tangguh. Ditekan awak, buka jilbab. Tidak semua orang yang bisa memulai. Karena sadar aja tanggung Mbak, lanjut lagi awak. Banyak gitu. Nah di sini yang jihad nafsi itu di situ. Kalau orang tua yang istiqomah, biarlah membawa belakang. Seandainya gua menang ngecel lah mau kecian, pulanglah sudah, muka sudah balik ya. Itu yang jadi masalah Bapak. Itulah jihad nafsi kejar Rasulullah. Jadi kemerdekaan kita yang sesungguhnya itu adalah kemerdekaan kita ketika kita tetap istiqomah di jalan Allah melawan nafsu kita. Kita dikasih kesenangan dunia, di sisi lain kita ditekan untuk merusak syariat. Kita merdeka karena syariat. Sudah merdeka dirusak syariatnya. Coba bayangkan. Baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya minta maaf. Kan ikut lah. Ya lagu kan itu tarian. Lagunya itu nih Pak. YouTube. Ujung-ujungnya minta. Tapi awak lalai. Tiba di siku yo ramai awak. Tiba di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 Ania. Itulah kebijakan itu tak. Lalu dia cek dan cek pun tak lalu. Aturan yang tahun 2004 nomor 28 PP itu tentang diperbolehkannya alat kontrasepsi untuk anak sekolah. Lalu dia cek tahu. Lalu dia ya wan yang dia kalau yang ibarat air laut loh. Awak sedang berlayar. Nah ada ombak kan kok. Itu kapal kan jalan terus. Coba kalau ada ombak sakit. No, antisipasi dulu. Ampun dah, dia cuma awak ada power macam mana? Nada ada power harusnya berteriak. Kalau awak abis mana suara memekak, nak dengar itu ada. Wah, lu macam.
kiai lo gitu. Ya amin lah. Amin ya. Kalau mudah-mudahan apa ibu, tinggal mencidu aja lah. Atau video awak di YouTube mereka mengkritik. Yang punya itu sore apa? Itu tidak ada power itu tak ada. Baik yang mulia kepada Allah. Nah, power yang sedang kita miliki itu harusnya dijadikan amunisi dakwah, amunisi jihad. Para anggota dewan silakan jihad dengan posisi kita sebagai dewan. Tapi itu loh, kalau bersuara karena itu salah. Baik yang melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu cik kan? Lalu begini Pak, kalau diizinkanlah diperlihat misalnya anak sekolah kok memakai alat kontrasepsi, itu kan sebenarnya memberi sinyal silakan hubungan baik. Kan itu sebenarnya. Itu sebenarnya saboi. Baru yang mulia kenal, sedangkan tidak ada itu atau jadi jual boleh ya. Baru yang mulia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penolakan itu tidak ada. Iku mengucapkan salah harusnya mulai dari lembaga-lembaga Islam. Contoh Kementerian Agama. Habis itu apa? MUI. Cobalah berteriak, suarakan suara kita. Kalau dia mau dari dalam. Baik yang mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkahnya karena tidak ada yang peduli dengan kondisi ini, maka tidak ada lain kecuali kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, istiqomah pula untuk mendidik anak kita supaya mereka melaksanakan sholat. Karena sekarang sudah terbukti Bapak Ibu, sudah terbukti bahwa pendidikan tinggi itu tidak menjamin seseorang itu bisa istiqomah melaksanakan ibadah sholat. Jangan kita berprinsip pendidikan tinggi saja. Kau pendidikan anak awak tingkatkan dari dilanjutkan dari pendidikan anak awak, tapi lupa awak mendidik sholat. Baik kau memuliakan anak, membayi tak? Baik kan? Satu semester ada 1 juta, 2 juta. Untuk pendidikan sholat, pernah tak terbayang dia Bapak Ibu, anak awak setahun itu harus belajar sholat jelas. Dia dan bayi setahun 1 juta misalnya. Ada tak pada itu? Tidak ada. Padahal Bapak Ibu, kalau sempat sholat ini kita fokuskan, dikhususkan selama setahun belajar sholat, nak jadi ahli ibadah awak. Contoh awak saja lah, awak lah nusra awak kini kan sholat, indak sadunya mau yakin bacaan sholat tadi tahu arti. Coba awak rubah sholat awak tu
Mulai dari Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai waladhdallin. Tahu wa hafal wa artinya. Udah tidak membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati wa menterjemah. Segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai. Itu yo bisa khusyuk, Pak. Sebab awak fokus mendengar imam sambil menterjemah dalam hati. Bagaimana rancaknya bacaan imam kalau awak tidak paham artinya tidak khusyuk? Dijamin. Ku baca imam rancak lama bana didengar. Ianya dangan tapi pangana kau baik keteran semat. Bagus. Itu mengenai kadang-kadang ketika sholat kau baik Allahu Akbar, kudu atau tiga. Ya pangana nak situ badan awak saja nak sholat. Nah anak-anak awak jangan sampai di kelas modeko, kelas istiqomah sholat saja lah alhamdulillah. Tapi kalau sampai kepada kelas khusyuk, maka itulah yang akan menjadi kendali diri dalam kehidupan. Itu makanya Allah menjanjikan Bapak Ibu. Allah janjikan, apa janji Allah? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya Pak, melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan penuh keistiqomah itu sangat berat. Susah. Mulai dari baraja sudah barek dewa. Apa lo baraja mulai itu? Ya wakalah sholat akan itu jawab itu. Padahal tidak cukup je sholat saja. Coba kualitas sholat. Coba perbaiki baik. Mulai dari Al-Fatihah. Kalau mau khusyuk, karena sholat yang khusyuk itu yang bisa mengendalikan diri kita. Dia coba kita tingkatkan kualitas sholat, bukan kuantitas sholat ya. Kalau kuantitas sholat, kamu yakin? Pak Ibu nak kurang lah. Jamaah sudah ya. Sunnah ba'diyah qobliyah sudah. Nah Pak, Tahajud duha sudah lah tuh. taubat hajat segala macam sudah laksanakan. Tapi kualitasnya lewat tingkatkan. Termasuk diri yang mau pribadi, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas sholat itu. Supaya apa? Supaya sholat kita bisa menjadi kendali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita dirusak oleh saudara kita sendiri. Contoh, Dia sudah rajin sholat, nyolah rajin sholat bapemu, tetapi perilakunya dinilai oleh orang. Buya, yo rajin sholat Buya. Tapi namperangai cingkahaknya Buya. Ada tak oleh itu bu? Ada kan orang menilai seseorang begitu? Saya orang menjas, percuma saya sholat. Kan itu percuma saya Sabananya nan salah itu bukan pelaksanaan sholatnya, kualitas sholatnya. Itu. Nah kita sanggup memberikan pendidikan kepada anak kita melalui kampus, melalui lembaga besar, kemudian kita bayar setiap semester demi mencapai gelar itu. Tapi coba kita mencapai gelar sholat khusyuk, mau nggak membayar
mau mengkhususkan anak kita untuk belajar itu. Baik kemuliaan dari Allah SWT itu tidak heran kita semakin tinggi pendidikan semakin jauh dari Allah. Ilmu itu apa Ibu? Kalau nggak ada kolaborasi dengan ibadah, ilmu yang kita dapatkan itu dari kampus, dari lembaga-lembaga itu, kalau tidak ada kolaborasi dengan ibadah sholat, mangkum illa bu'dan, akan membuat seseorang semakin jauh dari Allah. Kuliah taruh Pak, tapi tidak ada kolaborasi ibadah sholat dengan Ilmu yang dia dapatkan, maka ilmu dia akan membuat dia semakin jauh dari Allah. Itu tak heran kita Pak Ibu, ada lulusan S2 tapi tidak pernah mencogok ke masjid, gak heran. Ada lulusan S3 tidak pernah mencogok ke masjid, tidak heran. Kenapa? Karena memang tidak ada kolaborasi keilmuan yang dia miliki dengan ibadah sholat. Baik, bagi melihat Allah SWT. Jadi itu kira-kira Pak Ibu. Mohon maaf Pak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab salah datangnya dari Ibu pribadi. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.